Ya, selamat siang. Kita coba materi pertama adalah dasar-dasar keselamatan kerja. Kenapa ini sangat diperlukan bagi kita di kantor supaya kita bekerja dengan aman, pulang dengan selamat. Nah, sebelum kita mulai materi, saya coba perkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang. Nama Suyatno, saya bekerja di PSTB Batan. Pelatihan tentang K3 yang pernah saya ikuti adalah calon K3 umum, kemudian ada Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001 2015, 14001 2015 dan ISO 45001 2018. Kemudian ikut pelatihan P3K dan pemadam kebakaran. Selanjutnya audit internal sistem manajemen Batan. Oke, sebelum kita mulai bahwa kenapa latar belakang ini perlu dengan K3, kita mau lihat bahwa penerapan K3 hal yang sangat penting sebagai wujud tanggung jawab dari kepedulian perusahaan akan keselamatan dan kesehatan kerja setiap individu atau pekerja yang ada di lingkungan kerja. Nah, bagaimana penerapan K3 itu bisa mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi. Di situnya ada sudah pasti tentu manusianya, sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien, di mana tidak terjadi kecelakaan maupun timbal balik akibat penyakit akibat kerja. Nah, setelah mengikuti materi ini diharapkan bahwa peserta mampu meningkatkan pengetahuan tentang K3, membentuk sikap waspada terhadap kejadian, punya sense of terhadap kejadian, kemudian berusaha mencegah bahaya yang akan terjadi di tempat kerja. Nah, setelah mengikuti pembelajaran materi ini diharapkan peserta mampu menjelaskan tujuan dan syarat K3, menjelaskan perundang-undangan tentang K3, selanjutnya menjelaskan kewajiban utama pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja. Oke, jadi indikatornya apa? Jadi peserta itu mampu yang tadi menjelaskan dan syarat K3, menjelaskan perundang-undangan tentang K3, dan menjelaskan prinsip dua kewajiban utama pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja. Oke. Dalam materi ini akan saya bagi menjadi 5 pokok bahasan, di mana awalnya bahwa kita harus tahu kenapa lambang K3, dasarnya apa, kemudian dasar hukum dari K3, tujuan dan syarat K3, penyakit akibat kerja, dan pencegahan kecelakaan kerja. Kita lihat, kalau kita lihat lambang K3 adalah roda gigi mesin dengan ada bahwa tanda kesehatan, kita lihat. Nah, lambang K3 ini ada dalam Undang-Undang K3 itu nomor 1 tahun 1970. Nah, kenapa ada warna putih di background K3? Itu bahwa K3 itu melambangkan bersih. Kemudian ada warna hijau melambangkan bahwa kita bekerja, datang selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian ada roda giginya bahwa kita bekerja itu dengan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, tanda palang ini ataupun tanda plus mengartikan bahwa bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi semua lambang ini terlaku dalam Undang-Undang 1 tahun 2017 tentang keselamatan kerja, di mana roda giginya itu berjumlah 11, mengartikan dalam undang-undang tersebut ada 11 bab. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian ketiga, apa sih yang kita harapkan dari K3 tersebut? Dari K3 biasa kita mengenal dengan kata NIRMIS, itu adalah insiden yang tidak menimbulkan cedera, mau akibat penyakit kerja maupun kefatalan, kematian. Kemudian di K3 itu ada insiden. Insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan
di mana cedera, penyakit akibat kerja, maupun kefatal kematian dapat terjadi termasuk insiden ialah keadaan darurat. Ini termasuk dalam kategori insiden. Nah, asiden itu adalah kejadian dari insiden yang disertai dengan kerugian. Jadi K3 adalah ilmu pengetahuan yang dan penerapan upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Itu adalah ilmu dari suatu K3. Oke, kenapa kita perlu menerapkan K3 di tempat kerja? Itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1945, di mana di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kemudian dari turunan Undang-Undang Dasar, pemerintah membentuk Undang-Undang 1 tahun 2070 tentang K3, di mana mengisikan tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja, terdapat sumber bahaya. Ini yang dasar dari Undang-Undang K3 nomor 1 tahun 70. Nah, kemudian dari Undang-Undang 170 diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun nomor 5 tahun 96 yang isinya sistem manajemen K3, di mana dalam Permenaker tersebut setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahkan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, peledakan lingkungan, dan wajib menerapkan SMK 3. Kemudian kita lihat lagi ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap pekerja, buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kerja, moral, dan kesusilaan sesuai dengan martabat, harkat, dan martabat manusia dinilai dari agama. Oke, dari situ maka kita lihat apa tadi tujuan K3. Jadi dari undang-undang tersebut, maka bahwa pemerintah coba menerapkan, melindungi, menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Ini mengatakan bahwa tenaga kerja atau pekerja maupun orang yang ada di tempat kerja, apakah itu tamu, apakah itu yang lainnya, bahwa itu harus dijamin keselamatan dan dilindungi. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, di sini kita lihat bahwa sumber daya yang ada di pabrik atau di perusahaan itu supaya dapat tetap berproduksi secara aman dan efisien. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ini tertuang dalam Undang-Undang 1 tahun 70 tentang K3, keselamatan kerja. Kemudian apa syaratnya dari K3? Nah, kita lihat dari syarat-syaratnya, ada mencegah, dan kemudian ada yang di situ kita harus mengurangi kecelakaan, kita harus memberi alat pelindung diri bagi tenaga kerja, kita bisa harus menciptakan lingkungan kerja ya terhadap ergonomi, suhu, dan sebagainya. Nah, ini yang dasar utama dari Undang-Undang 1 tentu bahwa pada intinya bahwa pekerja maupun orang yang ada di lingkungan pabrik itu merasa aman dan nyaman. Kemudian kewajiban utama, kita lihat kalau dari pengusaha ataupun pengurus dari K3, nah wajib menuliskan dan memasang syarat keselamatan kerja di tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Nah, ini harus diterapkan oleh pengusaha ataupun pengurus K3. Kemudian kita coba untuk harus memasang gambar tentang K3 yang diwajibkan di mana di tempat-tempat yang mudah terbaca. Hal ini memang bahwa satu sisi bahwa kepedulian manajemen terhadap K3. Kemudian dia wajib menyediakan alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kerja. Nah, kalau dari pengusaha punya kewajiban, begitu juga dengan kita pekerja. Jadi pekerja
apa kewajibannya? Dia wajib memberi keterangan yang benar apabila diminta oleh pengawas keselamatan kerja. Kalaupun terjadi kecelakaan, maka pekerja wajib memberi keterangan yang benar. Selanjutnya apa? Pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh pengusaha dan yang diwajibkan. Jadi kita tidak bisa bekerja itu berkatakan ribet tidak menggunakan APD. Nah, kemudian pekerja itu wajib memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Kemudian apalagi dari para pekerja itu? Bahwa para pekerja meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Ini kewajiban dari para pekerja, kita sebagai pekerja. Kemudian apa? Kita bisa menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan oleh kita. Gimana? Jadi kalau APD itu sudah tidak layak, maka kita bisa menyatakan keberatan untuk menggunakan APD tersebut. Nah, ini semua tertuang dalam Undang-Undang 1 tahun 70. Jadi selain pengusaha punya kewajiban, kita sebagai pekerja pun mempunyai kewajiban. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana akan kecelakaan dan mengurangi? Nah, kita dari melihat penyebab kecelakaan, maka kita harus tahu dasarnya kenapa kecelakaan itu bisa terjadi, apa penyebabnya, itu yang harus kita prediksi dari awal, ya kan? Nah, bisa kita lihat apakah penyebab kecelakaan dari suatu pekerjaan, prosedur, aturan yang belum ada, kemudian kurangnya kesadaran dari kita pekerja, atau memang kurangnya kepatuhan dari kita pekerja dalam melihat suatu tempat pekerjaan. Ini yang bisa mengurangi bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal dasar terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian penyebab tidak langsung. Kalau penyebab apa sih faktor pekerjaan dan faktor pribadi? Faktor pekerjaan itu kita lihat bahwa pekerjaan kita sebetulnya itu menanggung resiko, tetapi kita tidak peduli terhadap resiko tersebut. Atau kemudian kita lihat faktor dari pribadi manusianya. Dia tidak ada peduli terhadap keselamatan terhadap dirinya, dia tidak menggunakan APD dan sebagainya. Nah, penyebab langsungnya apa dari semua ini? Dari penyebab langsungnya adalah tindakan tidak aman. Di mana tindakan tidak aman? Kita bekerja tidak menggunakan APD itu tidak aman. Kemudian kondisi tidak aman. Kondisi seperti apa? Dalam suatu bekerja kita tidak pernah memperhatikan kondisi lingkungan, apakah kita mengangkat itu ada sekeliling kita sudah aman, tidak peralatan kita berantakan dan itu membuat kondisi tidak aman jika kita melakukan pekerjaan. Kemudian kita lihat ada lagi kecelakaan kerja. Nah, ini efek domino ini kita lihat dari satu sisi hingga sisi yang kecelakaan kerja itu dalam melakukan suatu pekerjaan apakah kita melihat bisa ada kontak dengan bahaya. Ini mungkin biasa kita lihat bahwa salah satu contohnya kita bekerja dengan tidak aman, tidak melihat sekelilingnya apakah nanti kalau terjatuh terpleset dengan oli dan sebagainya. Kemudian ada kegagalan fungsi. Nah, ini kita lihat bahwa kita menggunakan tools, alat yang kita pakai itu tidak kita cek dulu apakah masih berfungsi atau tidak, tetapi langsung kita gunakan. Inilah sumber-sumber kecelakaan. Nah, kalau dari situ kita lihat kerugian apa sih yang jadi penyebab itu dari manusianya, kita bisa lihat cedera, cacat, hingga kematian. Mesinnya kita lihat apa, ada kerusakan, kemudian material yang kita gunakan, serta lingkungan. Nah, bagaimana kita mencegah dari kecelakaan kerja, mengeliminasi bahwa kita lihat bahwa kita sebelum bekerja harus mengidentifikasi pengendalian bahaya di tempat kerja. Nah, di sini kita coba sebelum kita bekerja kita harus memantau dulu lingkungan terhadap yang akan kita bekerja, apakah aman, apakah perlu dirapikan sekelilingnya yang berantakan, kemudian pemantauan tidak aman. Nah, ini sebelum
kita bekerja, kita harus melihat kondisi dari lingkungan. Apakah itu nanti kita bisa meminimalkan dari kecelakaan kerja, itu harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana pencegahan selanjutnya? Nah, di sini perlu ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dengan pelatihan dan pendidikan, konseling dan sumber daya manusia. Di sini SDM-nya untuk bekerja dia harus dilatih dan dididik dulu sebelum terjun ke tempat kerja. Ini yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan. Kita bekerja, apakah sebelum bekerja kita dilatih dulu? Apakah memang kita perlu sumber daya yang baik dan bagus sebagainya. Kemudian, nah untuk mendukung itu berarti kita buat sistem manajemennya. Apakah prosedur dalam bekerja ini dari pihak manajemen kita harus perhatikan bagaimana membuat prosedur aturan, kemudian kita lihat penyediaan sarana dan prasarana, kemudian penghargaan dan sanksi, ini reward and punishment yang kita perlukan. Jika pekerja itu patuh terhadap aturan yang diberikan perusahaan, dia berhak untuk menerima reward. Kalau memang dia tidak patuh, maka dia harus digunakan sanksi. Ini yang salah satu pencegahan yang bisa dilakukan di tempat kerja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum lanjut, jika tidak ada, kita lanjut. Oke, jadi kita lihat kesimpulan. Jadi K3 itu apa sih? Jadi K3 suatu ilmu pengetahuan yang menerapkan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lain-lainnya. Itu adalah suatu ilmu bahwa kita untuk bekerja kita harus tahu kenapa kita perlu K3. Kemudian tujuannya apa? Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang di tempat kerja. Jadi ilmu K3 itu kita berusaha untuk melindungi para pekerja maupun orang yang ada di sekitar tempat kerja. Menjamin mesin atau sumber produksi dapat digunakan secara aman dan bisa meningkatkan kesejahteraan produktivitas. Nah, ini semua tertuang dalam Undang-Undang 1 tahun 70 tentang K3. Kita bisa lihat ada undang-undang apalagi dalam situ bahwa Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang SMK 3. Kemudian kita lihat Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, dasar hukum ini yang digunakan pemerintah dalam menerapkan K3. Kemudian kita lihat apa kewajiban dari pengusaha. Nah, pengusaha wajib untuk memberi peringatan, memasang rambu-rambu K3. Kemudian kita lihat menyediakan alat pelindung diri. Apalagi kita bisa, nah pengusaha juga melakukan pembinaan terhadap pekerja dan memberi pelatihan. Kemudian apa kewajiban dari para pekerja itu? Para pekerja diwajibkan memberi keterangan yang benar apabila diminta oleh petugas K3 ataupun pegawai pengawas. Kemudian pekerja itu wajib menggunakan APD yang disediakan oleh pengusaha yang diwajibkan untuk dipakai. Kemudian apalagi dari kewajiban para pekerja memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Nah, bagaimana kita untuk bisa mencegah kecelakaan kerja? Apa yang kita lakukan bahwa pertama kita harus mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Kemudian apalagi selanjutnya bahwa kita pekerja itu wajib dilatih, diberi pengarahan oleh para pengusaha maupun bahwa kita para pekerja harus mengembangkan sumber daya manusia maupun tentang kemampuan K3. Nah, dari sisi pengusaha untuk pencegahan apa? Bahwa manajemen pengusaha itu wajib memberi prosedur maupun aturan yang berlaku di tempat kerja, menyediakan sarana prasarana dan memberikan reward and punishment. Nah, dasar inilah yang wajib diketahui bagi para pekerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.